panitia, ayo panitia. Kegiatan hari ini Prabujana Pelestari Budaya Jawa Nusantara, yaitu talkshow belajar budaya Jawa lewat musik keroncong yang telah dihadiri oleh narasumber Ibu Dr. Sundari Suprojo, SPD MM, Koko Dulu sebagai pencipta lagu, dan Ibu Tuting Mariati sebagai penyanyi senior, dan ada Nabila penyanyi muda, dan juga ada Juan Mesel seniman keroncong. Hari ini adalah mengedukasi Ya, silakan. musik keroncong kepada generasi Ibu muda. Ibu Tuti. SMK Taruna Bakti Jalan Raya Petamburan Depok. Boleh, boleh. Persiapan. Atas penguat ibu rangkaian acara ngobrol budaya bareng Prabujana, yang tentu pada sore hari ini kita akan mengundang beberapa narasumber yang sangat luar biasa dan sangat mengetahui dengan nyanyian-nyanyian keroncong yang sangat legendaris. Banyak musisi, banyak penyanyi yang nanti akan hadir menjadi narasumber. Namun sebelumnya Bapak Ibu, aku pembawa acara Rio Sutarno mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa menyengguyung, mendukung perselenggaranya Prabujana, dan izinkan dalam membuka rangkaian acara ngobrol bareng dengan Prabujana ada salah satu mars lagu dari Prabujana, namun izinkan kami mengaturkan bowo dari Prabujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yatmi selaku pemilik Yayasan SMK Taruna Bakti. Yang saya hormati Ibu Kepala Yayasan Dr. Anjal yang saat ini tidak bisa rawuh karena masih di Singapura, diwakili oleh Bapak ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Matur Sembah Nuwun, dan juga yang saya hormati segenap guru-guru SMK Taruna, dan juga yang saya banggakan anak didik SMK Taruna. Terima kasih atas kehadirannya. Juga yang saya hormati Ibu Erika dan Bapak atas supportnya juga, dan juga semua panitia, Bu Ati, Bu Susi, dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih. Mungkin anak-anak tidak tahu ya, sepi ing pamrih rame ing gawe, yaitu maksudnya kita kerja ikhlas tanpa pamrih. Jadi kalau bekerja jangan melihat sesuatu dulu, pasti nanti akan ada hasilnya. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita kumpul bersama di sini dalam rangka talkshow Pelestari Budaya Jawa Nusantara Prabujana, juga didukung penuh oleh SMK Taruna Bakti. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya bisa berdialog dengan narasumber yang luar biasa ini, karena beliau adalah senior-senior keroncong yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya dan anak-anak semuanya.
bahwa kenapa kita memilih topik belajar budaya Jawa lewat keroncong. Karena di dunia yang penuh dengan kebisingan dan juga serba cepat ini, kadang kita lupa untuk berhenti dan juga berpikir dan mendengar. Seyogyanya kita tidak hanya mendengar suara dari luar, juga suara dari dalam hati kita. Budaya Jawa mengajarkan yaitu rasa ketenangan dan juga kesadaran. Salah satunya yaitu dengan musik keroncong ini. Prabujana hadir di hari ini mudah-mudahan menjadi pelajaran anak-anak semua tentang budaya bangsa Indonesia. Kalau nggak kita siapa lagi? Saya yang sudah tua-tua ini dengan sisa-sisa tenaga terus mengumandangkan budaya Indonesia. Saya rasa dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendirikan Pesona Jiwa, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendirikan Orkes Keroncong Pesona Jiwa itu dari tahun 2004. Ketika itu saya ada di Wisma Karsa Pemuda Senayan. Saat itu saya ketemu sama Mas Beni Panjaitan, Vina Panduwinata. Ini sejarahnya terbentuknya. Betul ya. Terus Dharma Orat Mangun dan Sis NS Jagmas Iwan TV. Saya ditanya, kamu punya program apa? Kalau bisa ya bikin keroncong lah. Keroncong anak muda yang bisa ngisi di TVRI. Oke, saya kasih kesempatan kamu. Minggu depan ke TVRI. Saya ke TVRI minggu depan ditemukan sama Mas Kris Biantoro almarhum, sama Mas Sis NS juga. Ternyata minggu depan belum bisa kita rekaman. Belum kita rekaman, akhirnya saya juga belum punya pemain. Akhirnya kita kumpulkan pemain-pemain di Jakarta. Siapa yang mau gabung dalam Pesona Jiwa? Saat itu saya alat juga tidak punya, Pak. Saya alat pinjam-pinjam nyewa. Tapi akhirnya sebulan kemudian saya udah mulai mengisi acara dari 2004 sampai saat ini. Saya mengisi acara keroncong itu dari tempo dulu, Gebiar Keroncong, Keroncong Lestari yang sekarang masih ada, terus Keroncongku, Selendang, Dimensi Pagi, dan banyak lagi. Dan juga keroncong saya juga pernah ngisi di Opera Van Jawa. Opera Van Jawa. Ya, saya ngisi Opera Van Jawa agak lama gitu. Terus juga ada di SCTV di Canda Sinden. Jadi kenapa saya membuat keroncong? Karena saya tahu keroncong ini lagu-lagunya tidak ada yang mengajak ke arah keburukan. Semua penyanyinya pakai kebaya. Syair-syairnya banyak memuja Indonesia. Bahkan lagu-lagu keroncong zaman Ismail Marzuki itu menjadi lagu-lagu perjuangan. Kalau Bapak lihat di lagu-lagu keroncong itu, istilahnya lagu-lagu keroncong ini banyak yang menuturkan tuntunan. Jadi dan beliau juga menjadi paski baka, ya. Juga keliling-keliling dunia tentunya, juga melantunkan keroncong juga ya Bu ya. Oke. Ibu mohon izin, apa yang membuat Ibu jatuh cinta pada musik keroncong hingga saat ini? Mohon izin Bu. Kalau soal jatuh cinta, saya rasa semua orang jatuh cinta ya. Iya. Hanya mungkin soal pendalaman, peluang. Karena untuk bisa jatuh cinta itu ada istilahnya, orang tak kenal maka tak sayang. Jadi makin diulik, makin dirasakan,
makin dinikmati, lalu makin dicintai. Sangat luar biasa. Dan di sini saya di samping Padepokan Pak Iya. itu salah satu yang selalu untuk begini harus begini kan. Saya panggilannya sama beliau Pak D. Pak D, Pak D ya. Pak Jenny Sopo. Memang betul beliau Nah, kita memang harus bisa mencintai budaya sendiri. Paling tidak itu karena keroncong itu kan merupakan budaya kita sendiri. Budaya yang tidak hanya harus dicintai, tapi kalau bagi saya semua orang, khususnya warga Indonesia itu seyogyanya mengerti budayanya sendiri. Dan salah satunya adalah musik keroncong. Boleh tepuk tangan adik-adik dan bapak ibu sekalian. Bisa tertarik, itu harus diperkenalkan. Kalau kita nggak kenal, gimana kata tadi Bapak sendiri kan, tak kenal sama kata saya. Jadi harus diperkenalkan dulu bagaimana musik keroncong itu. Sementara sekarang ini pengenalan musik keroncong sangat kurang. Oh iya. Nah, kalau dipikir-pikir, sekolah-sekolah seperti ini harusnya ada pelajaran musik keroncong. Harus ada keroncong ekskulnya. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Siapa? Sangat luar biasa. Dan Bu Tuti, Pak Kokotole, sebelum nanti kita berbicara banyak tentunya, rangkaian mutiara tentunya. Kami persilakan di depan. Kami berikan tepuk tangan Ibu Bapak. Mari kita berikan tepuk tangan. Nabila Tribin. Keroncong Tugu sangat legendaris sekali itu. Dan mulai kapan itu Bung Andri selalu menekuni keroncong? Saya ikut bergabung dalam pelestarian keroncong di Kampung Tugu itu tahun 86. Terbentuk secara organisasi itu baru 12 Juli tahun 88. Ya, mula-mula ya saya cuma sebagai pemegang cuk yang tali 3, karena pada saat itu ya, kami benar-benar merintis dari alat yang tidak ada. Berjalannya waktu, tanggal 2 Februari 1993 bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, tanggal 8 Februari alat musik bantuan dari pemerintah datang. Mau tidak mau ya, saya sebagai anak asli dari Kampung Tugu itu di Semper Tanjung Priok. Nah, saya sebagai penopang pohon yang mau berbuah, saya topang. Itu dari tahun 1993. Sebenarnya pada saat itu sudah ada pimpinan keroncong Tugu. Bapak saya sebagai penasehat pimpinan keroncong Tugunya Bapak Frankie Abraham. Tapi ya mungkin karena dia bukan berdarah seni, itu diabaikan lah, nggak disentuh. Ya saya sebagai anak yang sudah menekuni musik keroncong dan dapat alat dari pemerintah, ya bertanggung jawab untuk terus melestarikan dan mengembangkannya. Jadi mengelilingi dunia, karena saya merasakan sendiri dengan menyanyi. Basically saya disebut saya sebagai penyanyi keroncong, padahal kalau saya bilang penyanyi keroncong beneran tuh di Indonesia ini bisa dihitung jari. Salah satunya Sundari Soekotjo. Kalau saya itu belajar, malah ayahnya Sundari Soekotjo itu mengatakan, "Tut, kamu harus belajar." Dari zaman saya masih belajar benar, Sundari sudah. Dr. Sundari Soekotjo, legendaris tentunya penyanyi keroncong. Beliau sangat luar biasa, ya, juga pengusaha, juga mentor, ya, dan juga
dosen, aduh, mentransfer ilmu-ilmu tentunya khususnya untuk musik juga, tidak hanya musik saja, tidak hanya keroncong saja tentunya, dan sangat luar biasa. Sore hari ini bisa hadir di Taruna Bakti. Adik-adik kami dari umur 9 tahun saya sudah menyanyi, dan kebetulan yang saya geluti pada waktu itu saat itu adalah lagu-lagu pop anak-anak. Nah, karena lingkungan saya adalah bapak saya seorang tentara. Saya ini anak kolong, Ibu. Bapak saya seorang tentara yang hobi main musik keroncong dan nyanyi keroncong juga. Katanya juara nyanyi keroncong, tapi nggak pernah mau ngaku sama saya, katanya gitu. Nggak pernah mau nyanyi di depan saya. Nah, terbiasa melihat mereka ini, bapak saya ini berkumpul dengan para teman-teman tentara yang bermain musik keroncong. Awal dari situ saya sering melihat dan mendengarkan, cuma saya nggak tahu itu musik apa pada waktu itu. Nah, terus suatu ketika di umur 9 tahun itu saya melihat, pada masa itu masih ada TV ya Bu ya, TVRI. Saya melihat seorang sosok seorang ibu memakai sanggul. Terus saya tanya ke bapak saya, Pak, itu siapa Pak? Saya bilang gitu, itu Ibu Waljinah, kata beliau gitu. Itu yang dipakai bajunya apa Pak itu? Kebayan Dok, rambutnya itu namanya sanggul Jawa. Terus saya bilang, lagu yang dibawain apa Pak? Itu lagu keroncong Dok. Keroncong itu adalah lagu yang sering kamu dengarkan setiap malam minggu ibu bapak bermain bersama teman-teman di sini. Oh, itu keroncong Pak ya? Terus saya bilang, Pak, saya ingin pakai kebaya dan pakai sanggul seperti Ibu Waljinah. Oh, berarti kamu mesti jadi penyanyi keroncong dulu, belajar nyanyi keroncong. Gitu, awalnya gitu. Terus saya mau deh, akhirnya saya ikut latihan yang main dengan bapak-bapak tentara yang main keroncong itu. Ya awal-awalnya kan anak muda ya, anak muda masih anak-anak lah. Tadinya rajin latihan, tapi suatu ketika kepingin main sama temen-temennya, alasannya sakit perut lah, sakit gigi, karena kepingin main gitu. Akhirnya setelah itu saya kok melihat bapak saya ini bahagia sekali kalau melihat saya nyanyi keroncong, terutama keroncong. Kalau nyanyi pop sih, oh iya Pak, saya di TV itu ada nyanyi apa Dok, lagu pop. Oh iya, kata gitu. Tapi kalau nyanyi keroncong seneng gitu, langsung. Sering berlatih, mengikuti beberapa perlombaan, dan akhirnya tercapai cita-cita saya pakai kebaya dan sanggul. Nah itu tahun berapa ya? 78 kalau nggak salah, 78, dan sempat nyanyi diajak sama almarhum Bapak Budiman BJ waktu itu, nyanyi di Istana Negara Hari Pramuka Nasional. Saya pakai baju pramuka. Nah, di situ Ibu Tin Soeharto melihat saya, dipanggil saya. Itu kok ada arek cilik nyanyi keroncong, dipanggil. Terus, Dok, kowe nyanyi keroncong ya? Udah gini aja, lain kali kamu kesini nyanyi, tapi mesti pakai kebaya, katanya gitu. Nah, itulah awal-awal saya di istana pakai kebaya, cunduke lang satu. Sendalnya dicincing karena jalannya jauh ya Mbak Tuti ya pada masa itu, tapi bahagianya minta ampun. Nah setelah itu terus berlatih. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang saya tidak lupakan, karena bapak saya, ibu saya, dan lingkungan saya yang memotivasi untuk mengenal budaya, khususnya musik keroncong itu. Boleh tepuk tangan rekan-rekan. Seni budaya tradisional ya, itu kan nggak cuma harus keroncong, ada yang lain juga, ada ludruk, ada segala macam ya. Kepada generasi muda agar mereka lebih mengenal dan tahu apa itu seni budaya dan bagaimana cara mereka menjiwai dan cara mereka untuk belajar mengetahui bahwa sangat bangga bahwa Indonesia itu punya seni budaya yang sangat luar biasa, khususnya musik ya. Musik keroncong, ludruk, dan lain-lain masih banyak lagi, nggak cuma itu, langgam Jawa dan lainnya ya. Untuk generasi mudanya, jangan lupa kalian jangan pernah malu untuk belajar
musik tradisional Indonesia, khususnya keroncong ya, langgam Jawa juga. Karena ini adalah sebenarnya kebanggaan bagi kalian semua bahwa kita punya ciri khas musik Indonesia yang harus kita banggakan. Semangat untuk kalian semua. Walaupun kalian punya tugas berat nanti di kedepannya, tapi paling tidak kalian harus tahu, mengenal dan berbangga hati terhadap budaya, seni budaya bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Baik, sangat luar biasa. Tepuk tangan. Karena lewat musik keroncong, saya cukup kenal dengan Mas Kokok Dole, izin karena saya dulu di belakangnya beliau waktu Canda Sinden di SCTV. Kemudian mudah-mudahan Mbak Sundari Sukoco juga masih ingat, beliau selain penyanyi keroncong adalah menjadi pembawa acara program Sedap Sekejap. Itu kerjaan saya, Mbak. Masa. Dan semua bintang tamu itu saya semuanya yang menghadirkan. Jadi saya harapkan teman-teman adik-adik semuanya di sini tidak hanya nonton mendengarkan ngobrolnya talkshow saja. Niati diri kita. Saya nanti kalau masuk di media televisi minimal saya harus jadi produser. Syukur-syukur saya punya televisi. Itu ya. Iya. Karena jujur saja kita bicara keroncong nyun sewu, saya tak kenal maka tak sayang. Namanya keroncong Tugu itu sudah kenal dari mungkin dari abad 16 itu sudah ada keroncong yang dibawa Portugis masuk ke Malaka dan Maluku, kemudian masuk menjadi keroncong Tugu. Kita biar tahu historinya, itu di tahun 1516, kemudian masuk di keroncong Tugu itu 1661. Jadi saya ingat betul. Jadi kalau nggak kita belajar sejarah, kita tidak akan tahu yang diobrolin apa, gitu kan. Sama, kita sekolah di SMK Taruna Bakti, kalau tidak tahu apa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru, ya saya kira sangat disayangkan. Syukur bagi di acara ngobrol budaya bareng Prabu Jana ini, adik-adik ada yang mau nyanyi keroncong, syukur bagi ada guru yang bisa nyanyi keroncong. Biar tahu ruhnya bagaimana musik keroncong dari Portugis masuk ke Indonesia. Cuman itu saja. Terima kasih. Melantunkan salah satu pendidik dari Taruna Bakti akan melantunkan keroncong. Ibu Ratna. Waduh, kita ikuti. Boleh tepuk tangan. Rame gawe. Silakan teman-teman panitia langsung bergabung.